lama sebenarnya, sudah lama. Cuman waktu itu kita belum belum kepikiran YouTube ya. Kalau itu kita belum berpengalaman di YouTube. Sudah lama orang berobat, ya alhamdulillah ada yang jodoh juga ada yang tidak ya, namanya kita ikhtiar. Kalau insya Allah kalau non medis insya Allah banyak yang jodoh kalau betul-betul itu sakitnya karena terkena sihir, tenun, teluh atau gangguan-gangguan santet lah semacam itu, gangguan dukun atau apa, insya Allah banyak katanya alhamdulillah sama Allah diberikan kesembuhan, diberikan jodoh di situ. Sudah lama sebenarnya Pak, awalnya sudah berapa tahun ya, 5 tahunan, sekitar 5 tahun 6 tahun waktu itu. Nah kebetulan baru kita up di YouTube ini pas lockdown ini. Lockdown ini aktivitas dakwah ini biasanya kita kan aktif di pengajian-pengajian tabligh akbar itu tiap harinya kita. Ya ada namanya Majelis Thoriqul Jannah. Setiap wilayah itu ada koordinatornya di situ. Misalkan kayak Blitar, kayak Malang, Probolinggo itu ada koordinatornya, ada kepengurusannya majelis taklim kita. Tiap harinya kita seperti itu, dan rata-rata yang berobat itu jamaah-jamaah sendiri. Cuman belum sempat kita YouTube kan, karena belum berpengalaman di situ. Nah setelah ini lockdown ini kan kita nggak boleh kumpul-kumpul tuh, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh bikin panggung besar, nggak boleh di lapangan kumpul-kumpul. Akhirnya saya bingung sama teman-teman, biasanya sudah dakwah kok nggak dakwah, itu kan kayak gatel gitu lah Mas. Gimana caranya kita imajinasi kita tetap tujuan dakwah kita tetap bisa itu walaupun lockdown, gimana akhirnya ya pakai YouTube itu. Kita bikin YouTube, nguak-nguak misteri jalan kayak gitu awalnya, nguak jalan yang sering terjadi kecelakaan, apakah ada gangguan dari bangsa gaibnya ikut campur nggak di situ. Kita up di YouTube, kok banyak masyarakat ini yang tertarik di situ. Itu awalnya di situ. Terus yang keduanya kita rekam juga, ada jamaah yang minta tolong tapi betul-betul non medis di sini. Akhirnya kita up, kok tambah rame ya sampai saat ini. Gara-gara YouTube itu kan tambah rame sampai kita ya kecapean, kelelahan itu. Kita buat tim, sudah banyak tim alhamdulillah. Ini setiap kota kita sudah mulai membentuk tim. Tujuan kita apa? Tujuan kita cuma li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah nama itu hanya kendaraan juang saja. Makanya teman-teman itu yang di Mojokerto, kayak di Surabaya, ayo yang penting kita amalkan, kita bisa membantu yang membutuhkan kita. Mau nama Gio, mau nama Thoriqul Jannah, terserah. Yang penting kita selalu mengingatkan agar tidak fanatisme terhadap golongan, agar tidak terlalu fanatik terhadap organisasinya. Memang wajar kadang ya orang fanatik terhadap organisasinya, itu wajar. Cuman kita selalu menanamkan pada santri-santri, pada murid-murid kita itu untuk jangan fanatik buta. Mau kendaraan apa saja, bendera apa saja silahkan, yang penting kita tetap bersatu, tetap jaga ukhuwah. Karena nama atau kendaraan itu hanya kendaraan juang, tujuan kita bukan itu. Nah, tujuan kita ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala, cuma itu. Mudah-mudahan bermanfaat, itu aja tujuan kita. Jadi awalnya seperti itu. Awalnya pengobatannya seperti itu. Kisahnya sampai saat ini karena YouTube itu kan kita jadi banyak. Ketika kita tur keluar kota, misalkan ada satu orang yang ngundang ya, kayak kemarin di Surabaya, tiba-tiba kita up di YouTube, tetap banyak. Sampai seminggu pun kalau kita layani, bahkan sebulan pun nggak akan ada habisnya kita di hotel. Iya, pakai Asmaul Husna kita. Hanya kita gembleng, kalau bisa jangan besok bisa ikut, bisa tahu gitu loh. Kita banyak yang ikut, jadi kita pakai Asmaul Husna, ya Hayyu ya Hayyu itu yang kata seperti itu Mas. Kalau pengalaman kita nggak tahu kalau yang lain ya. Pengalaman kita itu kalau non medis rata-rata itu selesainya pakai Asmaul Husna, dan juga ada dari santri yang paling tidak bisa melihat lah, yang cakranya kebuka lah, jadi tahu betul oh ini non medis atau medis, jadi tahu. Kalau ada di antara tim itu yang bisa melihat di situ. Kalau misalkan ada kiriman ya dari bangsa jin gitu, atau santet katakan seperti itu. Kalaupun kita bisa asma, bisa di sini kan ada kayak semacam pelatihan jurus gitu Mas, jurus asma gitu. Ada 4 tingkatan, satu tingkatan 32 gerakan namanya. 32 gerakan itu setiap gerakan itu fungsinya macam-macam gitu. Mereka yang mempelajari itu walaupun sudah tingkat tinggi, tapi kalau mereka belum kebuka cakranya, itu ibaratnya belum gandengannya belum kena gitu loh. Jadi orang mengobati syaratnya harus jurusnya sudah tinggi, tingkatannya tinggi, tenaga dalamnya itu tinggi, terus cakranya kebuka.
Begitu juga sebaliknya, kalau cakanya kebuka tapi nggak ada tenaga dalam juga sering kalah gitu. Ada sangat ketara di sini. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau non medis, murni non medis ya, kena sihir atau sejenisnya itu, pasti satu, portalnya itu kebuka. Portal itu adalah pintu dalam diri manusia ya. Ada portal-portal, yang mana ada portal yang positif dan juga ada yang negatif ya, kerasukan penting dan negatif. Jadi kalau sudah portalnya kebuka, rata-rata orang yang sakit kena santet, itu pengalaman kita loh ya, santet, tenut itu pasti mereka itu melihat penampakan, Pak. Jadi semacam itu. Melihat penampakan. Satu. Penampakan itu ketika masuk ke sini atau yes, dimanapun. Iya. Itu ciri-cirinya satu. Yang kedua, dia pasti mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang nggak wajar lah, mimpi yang ganjil. Jadi setiap hari itu mimpinya gitu-gitu terus, yang aneh-aneh, nggak sewajarnya mimpinya manusia. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga, dari tatapan mata saja orang awam bisa melihat. Dari pandangan mata saja sudah kayak kosong, ngeblank gitu kan. Begitu. Ya mudah sekali sih mengatakan. Kalau medis, dia medis walaupun dikira segi zahirnya itu kayak wah ini non medis ini. Terkadang itu lucu, ada orang yang berobat ke sini Mas ya, terlalu mendramatisir gitu. Mendramatisir ya, sakit sedikit aja encok sudah, wah ini kena santet ini, kepalanya pusing sedikit, wah ini ada naganya ini. Ya kita sampaikan, untuk mengatasi seperti itu gimana? Ya kita sampaikan apa adanya. Kalau jenengan tidak ada apa-apanya, kita sampaikan apa adanya. Tolong berobat ke dokter, ini bukan ahlinya, bukan bakarnya, silakan dicek lagi ke dokter. Cuma terkadang masyarakat yang saya aneh ini nggak percaya dengan dokter. Banyak itu yang datang kemari itu, mereka menyampaikan mendramatisir, oh ini dukun, ini santet, padahal nggak ada apa-apanya, nggak ada kodam di situ. Ya karena kita belajar agama, Pak, pernah belajar agama di pondok, jadi kita meyakini apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Barang siapa yang membela agama Allah, maka akan dibela oleh Allah. Jadi andaikan kita nggak berharap untuk misalkan kebutuhan saya harus membangun pesantren sekian M gitu ya, menjaga non dari mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Kayak mereka sakit kan otomatis mereka sakit kan lebih membutuhkan di situ. Nah disitulah pasti Allah akan menggantikan dengan cara yang lain. Apalagi niat kita itu kan niat baik untuk orang banyak. Bangun pesantren, bangun apa itu kan untuk orang banyak. Jadi pasti Allah sudah siapkan untuk orang banyak juga. Walaupun nggak jalannya lewat sini gitu loh Pak. Lewat pasien. Alhamdulillah kita suatu kebanggaan bisa menolong orang yang membutuhkan. Apalagi kalau pas orang itu sakit kita bisa menolong orang itu sembuh. Masya Allah sewenangnya luar biasa di situ. Sewenangnya luar biasa. Alhamdulillah berarti Allah ridho dengan kita. Sering kita merasakan seperti itu, orang yang sakit parah. Yaitu lebih mengarah kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berusaha untuk menyadarkan mereka. Intinya seperti itu. Rata-ratanya kalau dukun itu kan dengan kebanggaannya kan kesombongan Mas. Karena apa? Dalam dirinya dihinggapi ilmu hitam. Ilmu hitam itu cenderung kepada kesombongan, sifatnya iblis laknatullah alaih. Gimana cara menghadapi orang sombong? Jika ya harus kita hadapi dengan kesombongan juga. Berarti harus kita hadapi dengan ilmu juga, dengan ilmu tenaga dalam juga. Jadi ada ilmu putih, ada ilmu hitam kan gitu. Nah, sehebat-hebatnya ilmu hitam, kalau kita lawan dengan ilmu putih hanya cukup dengan satu tetes air. Ada yang peribahasa seperti itu. Jadi tujuan kita sweeping itu awalnya kisahnya itu di bulan Ramadan. Terbesit dalam, kita nggak niru konten-konten yang lainnya waktu itu ya. Terbesit ini teman-teman, kita kan punya teman Mas dari FPI yang mereka juga sweeping tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat gitu. Kita punya ahli juga bidang di mana dalam kanuragan di sini, gimana kalau kita mengambil dakwah yang langka yang nggak diisi oleh mereka yang ahli dakwah di situ. Maka kita isi di sini, kita isi dengan sweeping orang-orang yang membuka praktek ilmu hitam seperti kemusyrikan itulah. Dukun kan musyrik kan gitu. Gimana caranya bisa kita sweeping? Itu pun nggak mudah Mas sweeping itu. Jadi kita harus izin RT, RW dulu, kepala desa, seperti itu. Kita surati dulu, kita pakai surat dulu, nggak serta-merta langsung kita sweeping. Jadi kita salah di situ, nggak jadi sweeping, malah kita yang di sweeping. Jadi semacam itulah tujuan kita sweeping itu awalnya di bulan Ramadan. Kok masyarakat ini kok seneng gitu loh, masyarakat sekitar itu loh ya, masyarakat sekitar yang dukunnya di sweeping kok malah mendukung kita. Disitulah timbul semangat dalam diri kami.
Gimana caranya ya? Gimana caranya supaya dukun-dukun yang lain itu bisa betul bertobat. Yang kimi up di YouTube nggak semua berhasil mas, banyak yang nggak berhasil, banyak yang kita ditolak, banyak yang nggak boleh di live dan macam-macam sudah macam-macam di sini. Ada yang karena sihir dari dukun ada ya, ada juga yang memang bawaan dari pasien mungkin punya kesalahan dengan bangsa gitu juga kan ada juga manusia yang punya kesalahan dengan bangsa itu kan juga tiba-tiba nginjek rumahnya atau kencing di apalah ya semacam itu ada juga memang eh, tubuh dalam manusia itu kalau kita kaji banyak itu ada portal-portal banyak loh mas, ada portal-portal banyak dari pikiran dari akal itu kalau kebuka portalnya mereka juga bisa kolaborasi dengan bisikan kayak gitu padahal nggak sampai masuk sepenuhnya ke dalam raganya. Nah, itu kalau dikaji panjang lagi itu. Jadi macam-macam. Kalau non medis itu faktornya itu kalau kita lihat, kita amati, kita cermati, kita pelajari itu macam-macam. Ya, pesan saya kepada para dukun-dukun bertobatlah sebelum ajal menjemput, ya. Karena ilmu hitam, sehebat apapun Anda, istidroj ya. Sehebat apapun Anda, sesakti apapun, sekaya apapun, pasti ajalnya pasti nanti kesulitan. Pasti ajalnya pasti kesulitan, kasihan dan pasti nanti hidupnya setelah kematian ini akan penyesalan yang luar biasa dahsyatnya, penyesalan yang mana tidak akan ada akhirnya kalau sudah musyrik ya, kalau dalam Al-Quran kan sudah musyrik, kafir, munafik itu kan sudah musuh Allah. Itu pesan saya sama dukun, cepatlah tobat sebelum menyesal, nggak ada penyesalan di depan.